Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur anugerah Tuhan kita ada di tempat ini, kita bersama-sama untuk beribadah. Di dalam kekekalan Engkau mengenal kami, sebab kami adalah ciptaan. Kami ada semua di dalam rancangan Tuhan yang sungguh indah, sehingga tidak ada satupun dari kami yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang tidak dikenal, tidak diketahui oleh Allah. Namun kami minta ampun ya Tuhan, karena di dalam kesetiaan dan di dalam rancangan Tuhan yang baik bagi kami seringkali lari mengikuti rancangan kami sendiri. Untuk itu ampuni kami. Dan kami bersyukur hari ini kalau kami ada di tempat ini, bukti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh nyata, yang masih memberikan kami kesempatan agar kami terus berjalan di jalan yang benar. Dan kalau kami sedang berada di jalan yang tidak benar, Tuhan beri kami kesempatan agar kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Untuk itulah biarlah setiap pengajaran dari benih firman Tuhan itu boleh mendapatkan tempat yang baik dalam hati pikiran kami, bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ini kami Bapa siap mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Gimana? Ibu Hotma apa tadi? Kayak yang lain kabar Ibu Hotma. Baik-baik Bu ya. Ya saya pikir Ibu kemarin ikut ke Siantar ya. Rupanya tidak juga ya. Tapi pesanannya sudah datang ya. Oh puji Tuhan ya. Ibu Hotma beliau sedang mau memulai usaha untuk buat ulos. Ya ulos satu apa namanya itu? Fashion ya. Tradisi Batak ya, yang setiap acara-acara khusus mereka sangat membutuhkan. Hari ini juga kita bersyukur kedatangan bukan tamu, tapi kedatangan tuan rumah, keluarga dari Kalimantan ya, orang tua Ibu Aura, orang tua kami. Boleh berdiri silakan Mi. Oke ya, silakan duduk Mi ya. Karena beliau orang tua, beliau saja yang berdiri ya, yang mudah-mudahan nggak usah ya. Karena sebentar kita pasti akan jumpa ya. Kemudian ada orang tua dari saudara Adri. Saudara Adri, ada bapak dan mamanya di belakang ya. Dan ada adiknya yang tinggal dengan kami, dan Adri sendiri yang bersama dengan kami hari ini. Ya, dan ada teman Adri. Ini Ivan, ini teman sejati ya. Teman sejati kah? Gitu lah. Wah mantap lah. Dan temannya di samping Ivan siapa? Satpi. Oke lah. Dia lah itu ya. Terima kasih selamat datang. Dan ada Rika tadi. Oke ya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Anora juga hadir dan juga Aldrik. Apa kabar Aldrik? Oke, ya baik semua ya. Bapak Saudara, harapan saya dan tentunya harapan kita semua dalam segala situasi kita berada dalam keadaan baik. Tetapi fakta membuktikan bahwa perjalanan kehidupan kita itu ada naik gunung yang kemudian membuat kita terasa sangat berat dan membutuhkan topangan dari orang lain. Dan juga terkadang kita merasa berada di lembah yang rasanya sulit untuk keluar, sehingga kita membutuhkan orang lain untuk boleh menarik kita. Nah, untuk itu Bapak Saudara, tema kita hari ini menjadi satu tubuh, satu tujuan. Kiranya boleh menjawab segala tantangan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, sehingga dimanapun kita berada saat ini, apakah kita sedang berusaha untuk menanjak dalam perjalanan kita yang kita rasa sangat berat, rasanya mau berhenti saja, mau mundur, tetapi kita butuh orang lain. Ataupun kita sedang berada di lembah kekelaman yang rasanya sulit,
sepertinya tidak melihat cahaya terang, sepertinya kegelapan saja yang menutupi kita. Kita membutuhkan terang firman Tuhan, dan tentu saja ketika hal ini terjadi, ketika kita menjadi satu tubuh, ketika kita punya satu tujuan, maka peribahasa itu boleh digenapi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kita bisa berjalan bersama-sama mencapai tujuan. Bapak Saudara, dalam Roma pasal 12 yang sudah kita baca tadi, kembali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tubuh. Walaupun kita terdiri dari berbagai anggota yang tentu saja berbeda-beda fungsinya, tetapi kita satu tubuh. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan beberapa waktu yang lalu, masih ingat saya sempat mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu pengkhotbah, ya, Pak John Piper. Dia berkata, panggilan orang percaya itu bukan panggilan individu, tetapi panggilan untuk masuk di dalam satu komunitas, di dalam satu kebersamaan. Jadi kalau kita berkata kita orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita tidak punya satu komunitas, maka kita masih berada pada tahap awal. Kita harus melangkah untuk masuk di dalam satu komunitas. Karena itu panggilan kita, bersekutu. Bukan saja bersekutu dengan Allah, tetapi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita satu tubuh. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah dan membangun tubuh Kristus. Masih ingat gambar ini? Minggu lalu saya sempat menyampaikan analogi melalui gambar ini. Oke, ini ya. Oke. Anggota tubuh. Terkadang kita berpikir kita ini satu saja, betul ya? Satulah kita. Tetapi tahu enggak bahwa kita ini beraneka ragam anggota. Kita pikir kita ini satu. Ya tangan saya, maksudnya sudah satu kesatuan. Tetapi tahu enggak Bapak Saudara, ini menjadi kesatuan karena apa? Karena ada jaringan yang mempersatukan. Ada saraf-saraf yang mempersatukan. Kalau tidak, maka walaupun itu mungkin menyatu dalam tubuh kita, itu hanya akan membuat satu beban di dalam kesatuan anggota tubuh kita. Makanya ada beberapa orang, kita tahu di dalam kasus medis tertentu, dia harus menjalani apa? Ketika anggota tubuhnya tidak berfungsi lagi. Apa Ivan? Kalau kakinya tidak berfungsi, apalagi dia kena ini dan harus sudah mau busuk, diapain? Di amputasi, gitu ya. Diamputasi, ya dipotong karena tidak berfungsi. Ya. Jadi Bapak Saudara, anggota tubuh kita ini sekali lagi walaupun kita satu, itu tidak akan sebenarnya menjadi satu kalau tidak ada yang mempersatukan. Harus ada jaringan yang kemudian mempersatukan sehingga itu menjadi satu kesatuan. Boleh bayangkan Ivan, tanganmu ya kamu tidak bawa, kamu cuma gendong-gendong saja tanganmu atau kakimu, ya. Setiap kali duduk kamu lepas, nanti jalan baru dipakai, gitu ya. Itu namanya bukan manusia tetapi robot. Jadi sekali lagi, tubuh kita itu terdiri dari berbagai anggota yang tidak bisa berfungsi ketika dia tidak menyatu, tidak dipersatukan oleh jaringan-jaringan ataupun saraf. Ya, sama dengan gambaran kehidupan orang percaya. Kristus yang kita biasa kalau kita pakai lambang salib ya gitu ya, itu dinyatakan melalui kehidupan komunitas orang percaya. Di dalam komunitas Kristenlah kita bisa menggambarkan apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, untuk itu
Untuk apa kita menjadi satu tubuh, satu tujuan? Yang pertama, satu tubuh, satu tujuan untuk membangun ibadah yang sejati. Jadi ini yang pertama, saudara, di mana Paulus dia berseru agar setiap orang percaya memiliki pengenalan yang benar dengan Allah melalui ibadah yang sejati. Kalau kita satu tubuh, kalau kita satu tujuan, maka kita perlu berada di dalam ibadah yang sejati. Bapak saudara, kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Seperti apa ibadah sejati itu? Ayat 1 memberi jawaban. Tetapi sebelum kita lihat ayat 1, kita lihat dulu berapa bagian ya. Apa yang dimaksud ibadah? Kata ibadah kalau dalam bahasa Ibrani seperti di depan ya, abad ya, artinya melayani, bekerja, berbakti, menyembah. Kalau dalam bahasa Yunani itu dari kata latreia yang artinya pelayanan atau pengabdian kepada Allah. Jadi ayat 1 di dalam pembacaan kita, firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nanti sebentar kita akan kutip. Nah pertanyaannya, ketika Tuhan bilang kita beribadah kepadanya, yaitu beribadah, itu melayani, bekerja, berbakti, menyembah, itu sama. Dalam bahasa perjanjian lama Ibrani, bahasa perjanjian baru Yunani itu sama. Jadi ibadah bukan sekedar datang gereja, worship, tidak. Bukan sekedar ketika kita pegang Bible, tidak. Bukan kita sekedar menyanyikan lagu-lagu rohani, tidak. Ibadah itu dimanapun kita pergi dan beribadah. Ketika kita berkata kita orang percaya, maka seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah. Ketika kita bekerja, kita sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Mahasiswa, ketika engkau sedang kuliah, belajar, engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Betul ya? Betul? Atau cuma datang di gereja beribadah? Ya, jadi datang di gereja, duduk diam, alim kedengarannya, kelihatannya. Setelah di kampus, apalagi di luar gereja seperti apa? Apakah masih kelihatan sebagai orang Kristen? Jadi sekali lagi, ibadah itu menyangkut keseluruhan hidup kita. Makanya Paulus bilang apa? Persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercela, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Boleh bantu Bapak Adri? Mengapa Adri kita beribadah kepada Tuhan? Pokoknya datang ibadah saja, ya gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, konsep kita dengan ibadah harus terbuka luas. Jadi jangan bilang kita datang ibadah hanya datang pada hari Minggu saja. Sedangkan hari lain Senin sampai Sabtu kita tidak beribadah. Kalau konsep seperti itu artinya kita hanya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan pada hari Minggu. Sedangkan Senin sampai Sabtu kita gunakan hidup kita, kita persembahkan segala aktivitas kehidupan kita untuk apa? Itu tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus beribadah? Atau mengapa kita harus melayani, bekerja, berbakti, menyembah Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan Sang Empunya segala-galanya. Baik yang kita miliki Bapak Ibu Saudara, maupun yang bukan milik kita, itu milik Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Dan apa yang saat ini bukan milik kita, yang bisa jadi suatu hari bisa menjadi
milik kita atau tetap bukan milik kita. Itu adalah pemberian Tuhan karena datangnya dari Tuhan. Makanya Bapak Saudara, kita perlu beribadah, menyatakan pengakuan ketaatan, ketundukan kita kepada Tuhan. Tetapi bagian ini terkadang sering dilupakan oleh manusia, sehingga sampai sekarang banyak orang masih tidak percaya kepada Tuhan. Atau yang berikut, ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan hanya pada hari Minggu saja. Tetapi bagian yang kedua, ini warning bagi kita. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan Sang Empunya segalanya, maka pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Apa yang kita jalani di dunia saat ini, pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin kita di dunia ini kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita mempergunakan milik kita sesuka-suka kita tanpa mengakui keberadaan Tuhan. Bisa jadi kita mungkin bisa berpikir bahwa kita bisa mengingkari panggilan Tuhan, bahwa kita dan segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita mungkin bisa ingkari selama dalam kehidupan di dunia. Tetapi pada akhirnya, ketika sampai pada kekekalan, kita nggak bisa lari lagi. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, nafas kehidupan. Apa yang kita gunakan dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Untuk siapa? Untuk Tuhan? Kalau untuk Tuhan, berarti kita harus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita harus membangun ibadah yang sejati. Apa ibadah yang sejati itu? Ini ayat 1, dia bilang tadi. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kalau kita melakukan hal ini, kalau kita beribadah yang sejati, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dimanapun kita berada. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita bekerja dalam keseharian kita, Senin sampai Sabtu kita bekerja, benar. Ketika kita bekerja, kita mencari apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Tetapi ingat, untuk apa kita memenuhi kebutuhan kita? Untuk apa? Apakah sekedar supaya kita hidup? Pertanyaannya lagi, kalau kita hidup, untuk apa kita hidup? Berapa waktu yang lalu dan beberapa kali banyak orang sering menanyakan pertanyaan ini. Saya dan istri juga pernah diskusi. Ya, kita hidup di dunia ini, betul ya? Ya, kita perlu apa? Kebutuhan kita sehari-hari adalah makan, minum. Nah, pertanyaannya, kita hidup untuk apa? Untuk makan atau kita makan untuk hidup? Kalau Anora apa? Ya, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Itu sama. Ayo pilih. A, ini pilihan ganda paling gampang. A, hidup untuk makan. B, makan untuk hidup. Bisa bantu Bapak Anora? A atau B? Sulit? Kalau sulit pakai rumusnya Valri, cap cip cup gitu ya. Mau A atau B? Kalau ada apa deh? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hah? Yang tanya Bapak kok jawab sama Kak Vio? Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan menolong kita memperlihatkan untuk apa sebenarnya kita hidup. Ya, kita akan menemukan prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup untuk makan, kemana saja kita nggak akan bisa tanpa makan. Semuanya kita lihat, kita pingin makan. Semuanya pokoknya kita pingin makan.
Sekarang makan ini, makan itu. Kalau semuanya sudah dimakan, dia tanya, siapa lagi yang kita mau makan? Nah, gitu ya. Karena dia hidup untuk apa? Makan. Pokoknya segala-galanya punya untuk makan. Berbeda ketika dia makan untuk hidup. Dia tahu selama dia hidup dia butuh makanan. Jadi dia makan secukupnya, seperlunya untuk menopang dia supaya dia bisa menjalani kehidupan yang semakin baik. Jadi tujuannya bukan makanan, tetapi hidup itu sendiri. Ya, nanti kita lihat sebentar. Jadi Bapak Saudara, persembahkan tubuh kita menjadi satu tubuh, satu tujuan. Menjadi satu tubuh, satu tujuan dimulai ketika kita menjadikan hidup kita milik Kristus dengan rela mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Kristus, yaitu ketika kita mau beribadah kepada Allah. Bapak Saudara, orang percaya tidak akan menjadi satu tubuh dalam komunitas gereja, dalam administrasi sekalipun, kalau dia sendiri belum mempersembahkan hidupnya kepada Kristus Tuhan. Banyak orang yang mendaftar menjadi anggota satu gereja, banyak. Tetapi belum semua orang yang banyak itu mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Ya, itu berbeda. Yang kedua, menjadi satu tubuh, satu tujuan hanya bisa melalui pembaharuan budi. Di ayat yang kedua dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini ayat yang kedua. Bantu dek. Langsung klik aja anak panah. Ya, oke, thank you. Ini ayat yang kedua, kita baca bersama 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Saudara, kerinduan kita semua ini menjadi sempurna, kerinduan kita berkenan kepada Allah, dan kerinduan kita menjadi baik dan menikmati yang baik. Itu bisa kita capai kalau kita mengalami pembaharuan budi. Apa maksud pembaharuan budi? Ini tadi. Kata budi, ya. Kita biasa kalau bicara budi kita banyakkan kepada hati gitu ya. Padahal di dalam bahasa Yunaninya itu nous, artinya pikiran atau cara berpikir, pola pikir, akal budi. Nah, inilah yang dimaksud di dalam pembaharuan budi. Artinya perubahan cara berpikir, cara kita menilai segala sesuatu menurut kehendak Allah, bukan menurut dunia. Menurut dunia kita hidup untuk makan, gitu ya. Pokoknya makan aja, kita hidup untuk diri kita. Tetapi menurut Tuhan, kita hidup dengan satu tujuan. Kita hidup di dunia benar hanya sementara, tetapi ada kekekalan yang sedang menanti kita. Kita hanya bisa mempersiapkan dunia akhirat kita kalau kita mengalami pembaharuan budi. Kalau cara berpikir kita dibaharui di dalam anugerah Allah, maka kita akan bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kekekalan. Kalau tidak, kita hanya berpikir hidup di dunia sekali dan setelah itu selesai. Nggak ada lagi kehidupan selanjutnya. Tidak ada lagi yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya kita akan menggunakan hidup kita hanya untuk diri kita di dunia saat ini, tanpa mengingat dan mempertimbangkan apa yang akan kita hadapi di dalam kekekalan. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi, kalau kita mau mengenal Allah, kita hidup berkenan kepada Allah, menikmati yang sempurna apa yang baik, maka kita harus mengalami pembaharuan budi.
hidup kita bukan hanya tentang kehidupan di dunia, tetapi ada kehidupan kekekalan. Kita hanya bisa mau memikirkan tentang kekekalan kalau hati pikiran kita dibaharui oleh Roh Kudus. Dengan pembaharuan budi atau pikiran, Bapak Saudara, itu akan menolong kita sekali lagi untuk apa? Mendapatkan jawaban dalam berbagai pertanyaan kehidupan di dunia, dan akan menolong kita dalam menentukan prioritas serta tujuan kehidupan sesuai kehendak Allah. Jadi jangan menyesal, karena banyak sekali ilustrasi-ilustrasi, cerita-cerita orang yang kemudian membuat kita terkadang tergerak emosi kita, tetapi sayang hanya sesaat. Ada beberapa kesaksian, contohnya ada orang bilang dia pulang dari neraka. Dia mimpi ataupun dia dapat penglihatan jalan-jalan ke sorga dan neraka. Biasanya kalau di sorga seperti apa? Baik-baik saja, pokoknya indah. Kalau di neraka penderitaan. Nah, orang ketika mendengarkan kesaksian ini, itu emosinya mulai tergerak. Wah, dia mengalami ketakutan. Jangan-jangan nanti saya masuk di dalam penyiksaan api neraka. Bapak Ibu Saudara, itu baik untuk mengingatkan kita. Tetapi kalau itu hanya berdasarkan perasaan emosi sesaat, itu tidak akan membawa perubahan, pertobatan dalam kehidupan kita. Kalau bahasa Ibu Lasma, apa itu Bu Lasma? Tomat kah apa itu Bu ya? Tomat dan kumat lagi ya gitu ya. Tobat dan kumat, katanya tobat, tapi setelah itu kumat lagi ya. Itu bahasa Ibu Lasma, tomat gitu ya. Bapak Saudara, sekali lagi pembaharuan budi pikiran akan menolong kita. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya kesenangan di dunia saja. Ketika mendapati kesengsaraan, kita akan menolak Kristus kalau pembaharuan pikiran budi kita tidak ditolong oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita sudah mengalami pembaharuan budi, pikiran kita ditolong oleh Roh Kudus, dibaharui, maka apapun tantangan yang kita hadapi di dunia, kita memiliki apa? Jawaban. Bahwa benar kita hidup di dunia walaupun sengsara, tetapi pada akhirnya kita akan menikmati kekekalan. Kita tidak takut sengsara. Itu hati, pikiran yang dibaharui. Tanpa ada pembaharuan, pertanyaan sedikit saja akan menggoncangkan iman kita. Ya. Dan yang berikut Bapak Saudara, satu tubuh, satu tujuan. Ini merupakan kehendak Bapa, kehendak Allah menuruti kehendak Bapa di sorga. Yohanes 17 ayat 21, mari kita baca bersama 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Saudara, menjadi satu tubuh, menjadi satu tujuan, ini merupakan kehendak Allah. Allah mau kita menjadi satu. Bahkan Yohanes 17 ini merupakan doa Tuhan Yesus. Dia berdoa, ya Bapa, berkatilah supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Saudara, di dalam ayat ini ada satu bagian penting mengapa kita harus menjadi satu. Apa itu? Bagian terakhir, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Artinya apa? Kalau kita hidup terpisah-pisah, kalau hidup tanpa kesatuan, itu akan mencoreng nama Kristus Tuhan. Kalau kita terpecah-pecah, tidak hidup dalam kesatuan, kita tidak sedang mencerminkan kehendak Allah.
Makanya ini saudara, kesatuan tubuh Kristus menjadi kesaksian orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, sebab Allah kita adalah Allah yang esa. Allah kita adalah Allah yang esa. Masih ingat salah satu pembaharuan budi, salah satu mengapa kita harus menjadi satu tubuh, satu tujuan, mengalami pembaharuan budi, yaitu supaya menolong kita mendapatkan jawaban atas berbagai tantangan kehidupan di dunia ini. Salah satu tantangan pertanyaan bagi orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Bagaimana kita menjawab itu Bapak Saudara? Allah orang Kristen ada berapa? 1 atau 3? 1. Bapa, Anak, Roh Kudus. Berapa itu? Loh kok 1? Bagaimana kita menjawab itu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ibu Elis silakan Bu. Gimana? Hah? Tuhan 1, tapi ada Bapa. Dibagi-bagi. Bapak Ibu Saudara, inilah ketika kita mengalami pembaharuan budi, baru kemudian kita bisa mengerti akan pertanyaan-pertanyaan dunia. Tanpa pembaharuan budi, kita tidak akan mengerti. Contohnya, di dalam Alkitab, Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan roti dan ikan untuk diberikan kepada orang-orang yang mengikut dia. Berapa roti yang dikumpulkan? 5 roti saja. Berapa ekor ikan? 2 ekor ikan. Yang mau makan berapa? 5.000 kurang lebih. Ya, bukan kurang lebih. Lebih banyak, bukan kurang yang lebih. Banyak. Itu 5.000 itu udah standar. Lebih dari 5.000. Cukup enggak? Coba hitung kira-kira Ibu. Bu, samgolnya kita buat acara. Bisa enggak cukup ya? Untuk 5.000 orang. Ya, 1 ekor enggak akan cukup. Enggak akan cukup. Itu hitung-hitungan enggak akan cukup. Pembaharuan budi itu artinya kita menaruh percaya kepada Allah. Firman Tuhan berkata, laki-laki dan perempuan ketika menjadi suami istri menjadi berapa? 1. Saya dan istri berapa? Ayo, 1, tetap 2. Satunya di mana? Satunya di mana? Kebersamaan. Jadi ketika kami sama-sama baru jadi 1. Walaupun kami sama-sama, kami tetap 2 pribadi. Dengan keinginan, kehendak. Jadi samanya menjadi 1 di mana Bapak Saudara? Bahkan firman Tuhan bilang menjadi 1, tetapi pada faktanya suami istri masih sering bertengkar. Betul nggak? 1 enggak? Tetap 1 firman Tuhan. Bapak Saudara, bagian ini kita hanya bisa mengerti kalau kita mengalami apa? Pembaharuan budi. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjawab, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun itu di dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Ada bagian-bagian tertentu yang secara logika dunia itu tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia. Bukan berarti bahwa jawaban yang Allah berikan itu tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak. Tetapi jawaban-jawaban Tuhan itu melampaui akal manusia, melampaui logika manusia, melampaui cara pikir manusia. Makanya kita harus memiliki pola pikir Allah untuk mengerti pertanyaan-pertanyaan tentang kekekalan. Ya. Sehingga Bapak Saudara, pada akhirnya berkat Allah atas kehidupan orang percaya yang hidup dalam kesatuan, 1 tubuh dan 1 tujuan. Mengapa kita harus bersatu? Kenapa? Karena lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Aura tadi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara
hidup rukun bersama. Kenapa kita harus hidup rukun bersama? Karena Tuhan memerintahkan berkat di atas kesatuan. Tuhan memerintahkan berkat-berkat Tuhan di atas kesatuan. Damai sejahtera Allah atas orang-orang yang hidup bersatu, hidup rukun. Kalau kita nggak hidup rukun, kita nggak hidup bersatu, maka yakinlah berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Ibaratnya tertampung di bejana yang bocor. Terus mengalir, tetapi tidak pernah. Kenapa? Karena itu bocor. Kita nggak nikmati. Jadi Bapak Saudara, menjadi satu tubuh, satu tujuan, itu sangat penting. Menolong kita untuk boleh berjalan bersama. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan sanggupkan. Tetapi ingatlah, kalau kita mau mencapai itu, yang pertama kita harus membangun ibadah yang sejati. Bangun ibadah yang sejati. Dimanapun kita pergi dan berada, itu adalah ibadah kita. Bukan hanya didatang di gereja, bukan. Di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di kampus, di fakultas, dimanapun kita berada. Kita bekerja, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita menikmati berkat-berkat Tuhan, ingat juga, kita harus mengalami pembaharuan budi. Pikiran kita, izinkan Allah Roh Kudus menolong kita agar supaya konsep-konsep kehidupan duniawi kita diubahkan, sehingga kita bisa memiliki pikiran-pikiran Kristus. Jadi kita bukan hanya sekedar memikirkan apa yang akan kita nikmati di dunia ini, tetapi kita juga memikirkan dan mempersiapkan kehidupan kita di dalam kekekalan. Berkat Tuhan atas kita di dalam kehidupan dunia saat ini, tetapi juga berkat Tuhan yang paling istimewa, yang tak bisa dinikmati oleh orang lain di dalam kekekalan selain mereka yang sudah mengalami pembaharuan budi di dalam pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala janji nikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami agar ketika janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan mendapati kami setia di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Sudah menolong kami dalam ibadah kami. Dan kami percaya melalui puji-pujian jiwa kami boleh disegarkan. Firman Tuhan, pengajaran yang sudah kami dengarkan, memberikan kami kekuatan, terang di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Supaya kami terus hidup di dalam kesatuan, satu tujuan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Persembahan yang sudah kami berikan mengingatkan kami bahwa Tuhan sumber berkat. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Dan doa-doa yang kami panjatkan mengingatkan kami juga bahwa Tuhan mendengarkan setiap seru doa orang percaya. Untuk itu berkati kami, kuatkan kami dalam menanti jawaban doa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan, tiba di tempat tujuan kami dalam keadaan selamat dan membawa berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah Allah, sumber kurnia. Seluruh
kembali, kita bersyukur secara pribadi. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Shalom.